Halo, nama saya Mercy Mantiri. Saya dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saat ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa epidemiologi penyakit kanker. Di antaranya ada kanker prostat, kanker nasofaring, limfoma, kanker hati, leukemia. Yang pertama, kanker prostat. Data epidemiologi menunjukkan bahwa kanker prostat adalah kanker non-kulit terbanyak pada pria. Menurut data global dunia, pada tahun 2018 diperkirakan sebanyak 165.690 kasus kanker prostat baru ditemukan di Amerika Serikat. Kasus ini dialami oleh 1 dari 6 orang pria Kaukasia dan 1 dari 5 orang pria etnis Afrika Amerika. Pada tahun 2030, kasus kanker prostat diestimasi akan meningkat menjadi 1,7 juta kasus dan menyebabkan 499.000 kematian. Menurut data Indonesia, berdasarkan data Departemen Kesehatan 2013, bahwa kanker prostat ini memiliki prevalensi sebesar 0,2% di Indonesia. Prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, Yogyakarta, serta Bali. Selanjutnya, kanker nasofaring. Pada tahun 2012 tercatat 50.831 kematian akibat kanker nasofaring. Angka mortalitas karsinoma nasofaring di dunia mencapai 0,7 per 100.000, 1 per 100.000 pada laki-laki, dan 0,4 per 100.000 pada perempuan. 5 negara yang memiliki angka kematian tertinggi akibat karsinoma nasofaring adalah Cina 21.300, Indonesia 7.391, Vietnam 2.885, dan India 2.836, dan terakhir Thailand 1.114. Angka insidensi kanker nasofaring di dunia 1 per 100.000 setiap tahunnya. Prevalensi karsinoma nasofaring lebih tinggi dari beberapa regio seperti Cina, Hong Kong, dan Asia Tenggara, dan insiden 10-30 kali lipat lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Terdapat 81% kasus baru terjadi di Asia dan 99% kasus terjadi di Afrika setiap tahun. Sedangkan di Inggris, insidensi karsinoma nasofaring cenderung lebih rendah, yaitu 0,25 per 1 juta penduduk setiap tahunnya. Di Indonesia, karsinoma nasofaring merupakan tumor yang cukup sering ditemukan. Karsinoma nasofaring dilaporkan sebagai tumor terbanyak keempat setelah kanker serviks, payudara, dan kulit. Insidensi di Indonesia diperkirakan sebesar 6,2 per 100.000 penduduk, yang terdapat sekitar 12.000 kasus baru setiap tahunnya. Insidensi ini jauh lebih tinggi dibandingkan area lain di dunia, namun penyebabnya belum diketahui. Selanjutnya kita masuk pada limfoma. Limfoma non-Hodgkin lebih sering ditemukan pada daerah yang maju, antara lain Australia, Eropa Barat dan Utara, dan Amerika Utara, sementara insidensi terendah ditemukan di Asia, Eropa Timur, dan Afrika, kecuali area Sub-Sahara Afrika Timur karena tingginya insidensi limfoma Burkitt. Insidensi limfoma non-Hodgkin meningkat pada negara maju sampai 1990 dan menurun setelahnya. Peningkatan insidensi pada tahun 1980-an misalnya terkait dengan adanya epidemi acute immune deficiency syndrome atau AIDS, dan penurunan tahun 1990 menunjukkan keberhasilan terapi antiretroviral ART. Di Indonesia, berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013, didapatkan prevalensi penderita limfoma berdasarkan hasil wawancara mengenai diagnosis limfoma oleh dokter. Prevalensi limfoma
Di Indonesia pada tahun 2013 adalah 0,6%, yaitu sebanyak 14.905 orang. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki prevalensi limfoma tertinggi, yaitu sebesar 0,25%, atau diperkirakan sebanyak 890 orang. Mortalitas secara global, limfoma non-Hodgkin menyebabkan 210.000 kematian pada tahun 2010 dibandingkan dengan 143.900 pada tahun 1990. Selanjutnya, kanker hati, penyakit yang termasuk dalam penyakit tidak menular, salah satunya adalah kanker. Kanker merupakan masalah kesehatan di dunia yang perlu ditanggulangi karena sekitar 40% kejadian kanker dapat dicegah. Selain itu, kanker juga merupakan penyebab paling umum kesakitan dan kematian. Setiap tahun ditemukan insiden kanker di dunia lebih dari 10 juta kasus. Berdasarkan World Health Organization atau WHO tahun 2002, insiden kanker di dunia yaitu 10,9 juta per orang dengan 108 per 100.000 penduduk, dan tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 16 juta orang dengan CSDR 136 per 100.000 penduduk tahun 2002, yaitu 12,5%, dan tahun 2005 meningkat menjadi 13,0%. Kanker merupakan salah satu penyakit yang telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia maupun Indonesia. Setiap tahun 12 juta orang di seluruh dunia menderita kanker, dan 7,6 juta diantaranya meninggal dunia karena kanker jika tidak diambil tindakan pengendalian yang memadai. Pada tahun 2030 diperkirakan 26 juta orang akan menderita kanker, dan 17 juta diantaranya akan meninggal dunia karena kanker. Kejadian ini akan terjadi lebih cepat di negara miskin dan berkembang. Dan terakhir, leukemia. Epidemiologi leukemia secara global prevalensi 13,7 per 100.000 populasi dengan tingkat mortalitas 6,8 per 100.000 populasi per tahun. Di Indonesia, riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa leukemia merupakan salah satu kanker yang paling banyak ditemui pada anak-anak. Menurut data statistik kanker surveillance epidemiologi and result Program Nasional Cancer Institute, prevalensi leukemia sebesar 13,7 per 100.000 populasi per tahun, dan jumlah kematian leukemia sebesar 6,8 per 100.000 populasi per tahun. Pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 62.130 kasus baru leukemia, dan 24.500 akan meninggal karena leukemia. Leukemia berada di urutan ke-9 dilihat dari prevalensi kejadiannya, yaitu sebesar 3,7% dari seluruh kanker di Indonesia.